warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, masih bersama Ibu Lola Mandrasari, guru matematika di SMK Kesehatan Gema Nusantara Bukit Tinggi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya Nanda membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu barisan dan deret. Sebenarnya bukan baru-baru sekali ya, karena Nanda juga udah pernah belajar di SMP tentang barisan dan deret. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Rumus umum pada barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Dengan UN itu adalah suku ke N, A itu sama dengan U1, yaitu suku pertama. B itu selisih atau beda. Nah, cara mencari selisih atau beda ini kita cukup UN dikurang UN kurang 1. Atau kalau kita udah punya barisan, U2 dikurang U1 boleh, U3 dikurang U2 juga boleh, U4 dikurang U3 juga boleh. Nah, N itu banyak suku. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut. Baiklah, mari kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama. Tentukan suku ke-17 dari barisan aritmatika berikut 3, 8, 13, dan 18. Kita lihat dari barisan ini, yang diketahui adalah A-nya, yaitu suku pertama 3. Selisihnya 8 dengan 3, selisihnya itu adalah 5 ya. Cara mencari selisih itu, boleh U2 kurang U1, boleh U3 kurang U2, boleh U4 dikurang U3. Nah, kita dapatkan selisihnya itu adalah 5. N-nya 17, karena yang ditanya di sini adalah suku ke-17. Berarti N-nya 17. Karena yang ditanya itu suku ke-17, berarti yang ditanya adalah UN. Masukkan rumus UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, ganti N-nya 17, A-nya 3, B-nya 5. Nah, di sini kita lakukan terlebih dahulu, yaitu yang di dalam kurung. 17 dikurang 1, 16. 16 kali 5, di sini ada perkalian, ada penjumlahan, lakukan perkalian terlebih dahulu. 16 dikali 5, 80, ditambah 3, 83. Jadi suku ke-17-nya adalah 83 dari barisan ini. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Dari barisan aritmatika diketahui suku ke-4 dan suku ke-7 berturut-turut adalah 17 dan 29. Suku barisan ke-25-nya adalah. Nah, dari kalimat ini yang diketahui pertama sekali yaitu U4-nya 17 dan U7 29. Yang ditanya adalah U25. Di sini belum diketahui nilai A dan nilai B, tapi diketahui dua buah barisan. Nah, dari dua buah barisan ini, kita uraikan berdasarkan rumus umumnya. U4 itu berarti kalau kita masukkan ke rumus umumnya, sama dengan A ditambah 3B. Karena di sini N-nya kan 4. N dikurang 1 jadinya 3. Makanya untuk rumus umumnya, untuk U4 itu adalah A ditambah 3B. Sama dengan 17. Ini singkatnya ya. Langsung kita kurangkan 1. Berarti untuk U7 itu A ditambah 6B ya. Sama dengan 29. Nah, di sini kita dapatkan dua buah persamaan yang mengandung A dan B. Sekarang kita untuk mencari nilai A dan B itu lakukan eliminasi, yaitu menghabiskan salah satu variabel.
Oke. Karena di sini koefisiennya udah ada yang sama, ini si A udah sama koefisiennya, langsung eliminasi saja si A. Karena tandanya sama-sama positif, berarti cara mengeliminasinya kita kurangkan. A dikurang A habis, 3B dikurang 6B itu min 3B, 17 dikurang 29 itu min 12. Berarti nilai B-nya adalah min 12 dibagi min 3, yaitu 4. Nah, setelah kita udah dapatkan nilai B-nya yaitu 4, substitusikan ke salah satu persamaan. Ibu di sini ambil persamaan yang pertama, yaitu A ditambah 3B sama dengan 17. Ganti nilai B-nya dengan 4. Oke, kita substitusikan. 3 kali 4. 3 kali 4, 12. Sekarang pindah ruaskan ke kanan. Jadinya A sama dengan 17 dikurang 12. Kita dapatkan nilai A-nya 5. Nah, dari eliminasi dan substitusi, kita udah dapatkan nilai si A dan nilai si B. Sekarang kita cari nilai U25. Masukkan rumus UN-nya. Ganti N-nya dengan 25, A-nya dengan 5, B-nya dengan 4. Di sini kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 25 dikurang 1, 24 kali 4, 96. Nah, baru kita jumlahkan dengan 5. Jadi di sini ada perkalian, ada penjumlahan, lakukan perkalian terlebih dahulu. 96 ditambah 5 yaitu 101. Jadi dari soal ini, nilai suku ke-25-nya adalah 101. Contoh yang ketiga, tentukan banyak suku dari barisan 7, 12, 17, 22, titik-titik 137. Nah, ini ada perbedaan dengan barisan yang sebelumnya ya. Di sini ada barisan dan diketahui nilai yang terakhir. Titik-titik, ini kasih jarak ya, titik-titik, ini nilai yang terakhirnya berarti. Nah, kalau barisannya seperti ini, berarti yang diketahui itu adalah A-nya ya, A itu U1, ini 7, selisihnya 5, 12 dikurang 7, 5. Nah, 137 ini adalah nilai si UN. Berarti di barisan ini diketahui nilai si UN-nya. Pertanyaannya apa? Banyak suku. Banyak suku itu adalah si N berarti yang ditanya ya. Oke, karena diketahui di sini nilai UN, kita uraikan berdasarkan rumus UN. Nah, ganti UN-nya, ganti nilai A-nya, ganti nilai B. Yang akan kita cari adalah si N. Oke, di sini nilai UN-nya 137, nilai A 7, nilai B-nya 5. Pindah ruaskan 7 ke kiri. Jadinya 137 dikurang 7 sama dengan N kurang 1 kali 5. 137 dikurang 7 itu 130. 5-nya dibawa ke kiri jadi pembagi. Karena hubungan 5 dengan yang kita tinggalkan ini adalah kali. Jadi kalau pindah ruas dia jadi bagi. 130 dibagi 5, 26. Minus 1, pindah ruaskan ke kiri jadinya plus 1. Jadi nilai N-nya adalah 27, yaitu 26 ditambah 1. Oke, contoh yang keempat. Tentukan banyak bilangan yang habis dibagi 5 antara 1 sampai dengan 100. Bilangan yang habis dibagi 5. Berarti kita buatkan barisannya dulu. Kalimatnya di sini perhatikan. Antara 1 sampai 100. Berarti kalau katanya antara, 1 dan 100-nya nggak masuk. Nah, kita buat di sini barisan terlebih dahulu, yaitu bilangan kelipatan 5. Karena bilangan kelipatan 5 udah pasti habis dibagi 5. Ini bilangannya. Bilangan di antara 1 dan 100. Ini bilangannya yang habis dibagi 5. 5, 10, 15, 20, titik-titik. Yang terakhir yaitu 95. 100 kan bisa dibagi 5.
tapi 100 tidak masuk. Karena kalimatnya di sini adalah di antara. Oke. Nah, sekarang kita udah dapatkan barisannya. Kalau udah dapat barisannya seperti ini udah sama kondisinya dengan contoh yang ketiga. Jadi bedanya contoh yang ketiga dengan keempat. Keempat ini kita yang membuatkan barisannya sendiri. Nah, kita udah dapatkan barisannya. Berarti dari barisan itu diketahui nilai A-nya 5, nilai B-nya juga 5, karena selisih antara 5 dengan 10 itu 5. Dan nilai UN-nya 95. Oke, karena nilai UN diketahui, kita uraikan berdasarkan rumus UN. Karena ditanya adalah N-nya, banyak bilangan, banyak suku, sama ya. N-nya berarti yang ditanya. Oke, ganti nilai UN-nya dengan 95, A-nya dengan 5, B-nya dengan 5. Di sini, pindah ruaskan 5 ke kiri, jadinya 95 kurang 5, yaitu 90. 5 ini pindah ke kiri, jadi pembagi. 90 dibagi 5. Bedakan ya, 5 ini pindah ke kiri jadi kurang, karena hubungannya dengan yang ditinggalkan plus minus. Tapi 5 yang si B ini kita pindah ke kiri jadi pembagi. Karena hubungannya dengan yang ditinggalkan adalah kali. Jadi pindah ke kiri jadi bagi. 90 dibagi 5, 18. Minus 1 pindah ruas plus 1. Jadinya 18 ditambah 1, 19. Jadi kita dapatkan nilai N-nya adalah 19. Nah, bagian keduanya yaitu deret aritmatika. Bedanya barisan dengan deret aritmatika, barisan itu cuma suku K saja. Sedangkan untuk deret aritmatika itu pada jumlahnya. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku suatu barisan pada bilangan. Bentuk umum pada deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Atau boleh juga kita menggunakan rumus yang kedua, Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Bedanya dua rumus ini tergantung soal yang diketahui. Jika di soal itu diketahui UN-nya, maka kita gunakan rumus yang kedua. Tapi jika diketahui barisannya saja, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Dengan Sn itu adalah jumlah suku Kn. UN suku Kn, A suku pertama, B beda, N itu banyak suku. Oke, untuk lebih jelasnya, simak contoh soal berikut. Contoh, hasil produksi hand sanitizer siswa farmasi SMK Genus pada bulan Mei 2020 adalah 40.000 botol. Setiap bulan produksi tersebut meningkat secara tetap sebanyak 250 botol. Berapa banyak hand sanitizer yang diproduksi siswa tersebut sampai akhir bulan Maret 2021? Oke, sekarang kita buatkan informasi yang diketahui dari contoh soal tersebut. Nah, A-nya 40.000, karena hasil produksi pertamanya itu 40.000, berarti U1. Atau nilai A-nya 40.000. Bedanya 250, karena di sini dia meningkat setiap bulan secara tetap 250. N-nya itu berarti berapa kali dia beroperasi, yaitu dari bulan Mei sampai Maret. Akhir Maret ya, berarti Maret dihitung. Dari Mei sampai Maret itu ada 11 bulan, berarti N-nya itu banyak sukunya itu ada 11 bulan. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa banyak hand sanitizer yang diproduksi siswa tersebut sampai. Karena ada kalimat sampai, berarti yang ditanya bukan banyak pada bulan Maret saja ya. Dari Mei sampai Maret. Yaitu jumlahnya, berarti berapa banyak totalnya hand sanitizer yang sudah diproduksi selama 11 bulan tersebut. Yaitu S
N. Karena jumlah yang ditanya ya. Kita masukkan rumus Sn. Sn itu ada dua rumusnya. Yang pertama jika tidak diketahui nilai UN-nya. Yang kedua jika diketahui nilai UN-nya. Nah, karena pada soal kita ini tidak diketahui nilai UN-nya, maka kita gunakan rumus yang pertama. Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Sekarang masukkan nilai-nilai yang udah diketahui. Nilai N-nya 11, A-nya 40.000, B-nya 250. Lakukan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Di sini ada perkalian, dan di dalam kurung ini pengurangan ya. 2 kali 40.000, 80.000, 11 dikurang 1, 10. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Di sini ada kali, berarti kali yang didahulukan. Jadi, ingat kabataku, kali bagi tambah kurang. Dahulukan yang dahulu, seharusnya. Oke. 10 kali 250, 2.500. Baru kita tambah dengan 80.000. 80.000 tambah 2.500 jadinya 82.500. Ini bisa kita bagi. Sama-sama kita bagi 2 ya. 82.500 dibagi 2 itu 41.250. 11 kali 41.250 yaitu 453.750. Jadi, banyaknya hand sanitizer yang diproduksi siswa tersebut dari bulan Mei 2020 sampai Maret 2021 adalah 453.750. Oke, jadi kalau dia soal cerita, itu kita buatkan dulu informasi apa saja yang ada di soal tersebut terlebih dahulu, baru kita lakukan pengoperasian sesuai rumus. Oke, dari contoh-contoh soal yang Ibu berikan, sekarang silakan Anda yang praktekkan dengan menjawab latihan soal di bawah ini. Nah, lakukan sesuai contoh, semoga berhasil dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke anak-anak ibu, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk Nanda semua. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Nanda juga boleh mempelajari terlebih dahulu ya, untuk supaya lebih gampang memahami penjelasan Ibu untuk minggu depannya. Oke, Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.